terkadang terlintas di pikiran kita, kok wilayah negara Indonesia seperti sekarang? Kenapa nggak Pulau Jawa saja? Atau kenapa tidak Pulau Sumatera saja? Ataupun Pulau Sulawesi saja? Kenapa nggak Pulau Papua saja? Kenapa sih Pulau Kalimantan dibagi menjadi 3 negara? Kenapa nggak punya Indonesia seluruhnya? Begitupun Pulau Irian atau Papua. Kenapa nggak punya Indonesia saja seutuhnya? Mungkin sebahagian kita banyak bertanya-tanya seperti itu. Atas dasar apa wilayah teritori Indonesia seperti sekarang ini? Tentu semua itu tidak serta-merta terjadi begitu saja, dan tidak pula seenaknya saja mencomot-comot wilayah untuk dimasukkan ke wilayah Indonesia. Semua ada dasar dan telah melalui proses yang panjang, maka jadilah wilayah Indonesia seperti sekarang ini. Penentuan wilayah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi internasional di akhir Perang Dunia II. Jepang yang saat itu menduduki Indonesia dan banyak wilayah di Asia Tenggara lainnya mulai terdesak oleh blok sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kekalahan demi kekalahan dialami oleh pasukan Jepang di Perang Pasifik. Kekalahan tersebut membuat Perdana Menteri Jepang saat itu, Jenderal Koiso Kuniaki, membuat sebuah pernyataan yang dikenal sebagai Janji Koiso. Pernyataan ini berisikan tentang perjanjian bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Hindia Timur atau disebut Indonesia di kemudian hari. Pernyataan tersebut tentunya dimaksudkan agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam perperangan Jepang. Untuk lebih memikat hati rakyat Indonesia, Jepang mengizinkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan bendera merah putih boleh dikibarkan bersamaan dengan bendera Jepang tentunya. Jepang juga membentuk Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Tanggal tersebut bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Showa yang bertugas untuk mempersiapkan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Ya, BPUPKI memang dibentuk oleh Jepang dan ditunjuklah Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketuanya. Sedangkan untuk anggota BPUPKI terdiri dari tokoh nasionalis Indonesia, perwakilan dari daerah, perwakilan dari tokoh-tokoh agama, perwakilan dari para cendekiawan Indonesia, dan perwakilan dari Kekaisaran Jepang tentunya. BPUPKI sendiri bersidang selama 2 kali, yakni pada tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 yang membahas mengenai rancangan dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang pertama ini lahir Pancasila yang digagas oleh Soekarno. Sedangkan di sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang salah satunya membahas mengenai batas wilayah Indonesia Merdeka. Dalam risalah sidang BPUPKI yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara, tercatat beberapa pandangan para anggota sidang mengenai penetapan batas wilayah negara Indonesia. Setidaknya ada 3 usulan yang mengemuka, yaitu: pertama, wilayah Indonesia Merdeka adalah seluruh wilayah Hindia Belanda. Usulan kedua, wilayah Indonesia Merdeka adalah seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, dan Timur Portugis serta Papua. Sedangkan usulan ketiga, wilayah Indonesia Merdeka adalah seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya dan Borneo Utara. Pada sidang BPUPKI yang pertama ini, setidaknya ada 3 usulan yang mengemuka dalam rapat. Yang pertama merupakan usulan mayoritas dari seluruh anggota forum rapat, yaitu menyepakati bahwa wilayah Indonesia Merdeka itu adalah wilayah Hindia Belanda atau ex-jajahan Belanda. Namun, di samping usulan mayoritas itu, ada 2 buah usulan yang diajukan oleh anggota sidang. Yang pertama diajukan oleh Muhammad Hatta. Hatta berpendapat, di samping wilayah jajahan Belanda atau Hindia Belanda, wilayah Indonesia juga bisa memasukkan Borneo Utara serta Semenanjung Malaya ke dalam teritori Indonesia. Dan Hatta menggarisbawahi, memasukkan Borneo Utara dan Semenanjung Malaya ke dalam wilayah Indonesia harus mendapat persetujuan dari wilayah Borneo Utara ataupun wilayah Semenanjung Malaya.
Usulan kedua yaitu usulan dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berpendapat, di samping wilayah jajahan Belanda atau Hindia Belanda, wilayah Indonesia juga dapat memasukkan Borneo Utara dan Semenanjung Malaya, ditambah dengan Timor Portugis maupun Papua Nugini. Muhammad Yamin berpendapat bahwasanya daerah Papua merupakan bagian dari Kerajaan Tidore dan bagian juga dari Kerajaan Majapahit. Sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan like video ini agar sobat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Muhammad Atta dalam argumennya, Papua adalah bangsa Melanesia, sehingga berbeda dengan bangsa Indonesia. Hatta lebih menerima Malaya dan Borneo Utara karena didasarkan atas kesamaan budaya. Namun dengan catatan, apabila rakyat di Malaya dan Borneo Utara benar-benar mengkehendakinya. Usulan ini didasarkan pada hukum internasional yang berlaku, yakni Iuti Possidetis Juris, yang mana digunakan untuk menentukan batas wilayah sebuah negara yang sebelumnya dijajah. Artinya, batas wilayah negara yang baru berdiri tersebut mengikuti batas wilayah ketika negara tersebut masih dalam masa penjajahan. Dalam argumennya, Muhammad Yamin menggunakan pendekatan budaya sebagai justifikasi masuknya wilayah Semenanjung Malaya sebagai bagian dari Indonesia. Sementara untuk Papua, Muhammad Yamin menggunakan pendekatan sejarah yang mana Papua menjadi daerah perpindahan bangsa Indonesia yang sebahagiannya pernah menjadi bagian dari Kerajaan Tidore, Halmahera. Selama 1000 tahun ke belakang telah bersatu dengan tanah Maluku, sehingga menjadikan Papua juga sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Usulan Yamin tersebut didukung oleh Insinyur Soekarno. Menurutnya, dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca menyebutkan bahwa wilayah Kerajaan Majapahit turut mencapai Papua. Bahkan, Soekarno juga mengemukakan gagasan terkait Pan-Indonesia yang turut mencakup Filipina, meski pada akhirnya Soekarno memilih untuk mengakui kedaulatan negara Filipina. Berdasarkan usulan-usulan yang ada, Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat kemudian mengadakan voting untuk menentukan batas wilayah ketika Indonesia merdeka nanti. Hasilnya, 39 dari 66 anggota setuju dengan usulan Muhammad Yamin bahwa Indonesia nantinya akan mencakup seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis, hingga Papua. Penentuan wilayah Indonesia merdeka memang ditentukan dalam sidang kedua BPUPKI. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI, sehingga perjuangan atau tindak lanjut dari keputusan ini dibahas dan diimplementasikan dalam sidang-sidang PPKI. Sampai akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno menemui pemerintahan Jepang dan menyampaikan bahwasanya di wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah Hindia Belanda saja, tidak lebih dari itu. Hal ini sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang menentang keras imperialisme atau penjajahan di muka bumi. Jika bangsa Indonesia memaksakan egonya memasukkan Borneo Utara, Semenanjung Malayu, Timor Portugis, maupun Papua Nugini, tentunya tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Karena daerah tersebut merupakan bukanlah wilayah jajahan Belanda. Seperti Borneo Utara dan Semenanjung Malaya merupakan jajahan dari Inggris, sedangkan Timor Portugis merupakan jajahan dari Portugis. Sedangkan Pulau Papua merupakan sebahagian jajahan Belanda dan sebagian lagi jajahan Portugis. Jadi jika memasukkan Pulau Papua sepenuhnya, tentu telah melanggar cita-cita perjuangan bangsa. Bapak-bapak bangsa bersikap demikian untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Meski hasil sidang BPUPKI kedua memutuskan bahwa wilayah Indonesia adalah Hindia Belanda yang lebih luas, tapi pada perkembangannya tidak jadi diterapkan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno menemui Jenderal Terauchi Hisaichi untuk memberitahukan perkembangan dan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang mana wilayah Indonesia hanya sebatas bekas jajahan Hindia Belanda saja, tidak lebih dari itu.
Berdasarkan Kemufakatan para pendiri bangsa, wilayah Indonesia hanya terdiri dari bekas wilayah Hindia Belanda saja. Meski demikian, pada perkembangannya, wilayah-wilayah Indonesia mengalami pasang surut. Wilayah Indonesia bahkan baru mulai lengkap dengan wilayah ex-Hindia Belanda setelah hasil Papera di Papua pada tahun 1969 yang memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Para pendiri bangsa memiliki cita-cita besar untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Namun sadar, apabila keinginan untuk memperbesar wilayah benar-benar terlaksana, maka Indonesia tak ubahnya dengan negara-negara imperialis atau negara penjajah. Sebagai bangsa yang beradab, Indonesia menghormati hukum-hukum internasional yang berlaku dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri bangsa lebih memilih untuk membatasi ego dan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional. Jika kamu suka video di channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.